Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't judge the book by the cover adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang dalam hal menilai seseorang. Tapi memang, bukankah kita semua selalu berharap untuk saling memahami dengan jauh lebih baik? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan info yang bagus tentang seperti apa teman kita atau kenalan baru kita? Psikologi telah mengajarkan kita banyak hal, sebab manusia itu memang rumit. Tidak ada cara yang cepat atau mudah untuk menilai karakter seseorang dan motivasi sejati seseorang. Tetapi, ada beberapa tips dan trik yang dapat membantu kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang memahami karakter seseorang. Mereka yang berada di sekitar kita dapat memberikan banyak informasi tentang diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Mereka mengungkapkan dalam hal-hal kecil yang mereka lakukan. Yang harus kita lakukan adalah mengamatinya dengan cermat. Video ini akan sangat cocok untuk Anda yang sering terhubung dengan orang-orang baru. Apalagi kalau pekerjaan Anda mengharuskan Anda untuk terhubung dengan mereka. Mungkin 7 hal ini bisa memberikan Anda wawasan yang jelas, sehingga insya Allah bisa lebih memudahkan Anda dalam bekerja. Jadi, inilah 7 hal kecil yang dapat memberitahu Anda tentang karakter seseorang. Yang pertama, bahasa tubuh mereka. Dari postur, ekspresi wajah, sehingga gerakan tangan, para peneliti percaya bahwa bahasa tubuh dan isyarat nonverbal membentuk lebih dari 65% dari komunikasi seseorang. Menafsirkan bahasa tubuh seseorang dapat menjadikan alat yang ampuh dalam membantu kita untuk memahami kepribadian, sikap, dan perasaan mereka. Misalnya, isyarat wajah seperti tersenyum itu berarti menyampaikan kebahagiaan. Alis yang berkerut menunjukkan kebingungan. Menggigit bibir berarti dia lagi khawatir, cemas, atau tertekan. Tangan yang terkepal menunjukkan kemarahan atau frustrasi. Lengan yang disilangkan di depan dada adalah tanda pertahanan atau dia belum setuju dengan kita. Bahasa tubuh yang gelisah bisa berarti kebosanan, ketidaksabaran, atau sedang memikirkan hal yang paling dalam. Mempelajari cara membaca bahasa tubuh orang lain dengan lebih baik dapat membantu kita untuk memahami apa yang dipikirkan seseorang, bahkan jika mereka tidak mengatakan sepatah kata pun terhadap kita. Yang kedua, akun media sosial mereka. Profil seseorang dan cara mereka menampilkan diri mereka secara online dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian, sifat, dan juga minat mereka, termaksud cara mereka ingin dilihat oleh orang lain. Kehadiran mereka di media sosial menunjukkan betapa mereka ingin terhubung, sementara pengaturan tombol-tombol privasi mereka menunjukkan seberapa nyaman mereka berbagi dengan orang-orang. Gambar yang mereka posting dan bagikan memberitahu Anda banyak hal tentang apa yang mereka sukai. Apakah itu jalan-jalan dengan teman, makan di tempat yang enak, ataupun menonton film. Hal-hal yang mereka tweet juga bisa memberikan kita wawasan yang luas tentang apa yang mereka suka, tidak suka, dan juga tentang pendapat-pendapat mereka. Kalau pekerjaan Anda sebagai seorang marketing, mungkin ada baiknya sebelum Anda face to face dengan orangnya, Anda bisa selami dulu media sosialnya. Karena dengan begitu, Anda mudah untuk melakukan percakapan yang hangat. Yang ketiga, cara mereka berpakaian. Cara hebat lainnya yang dapat Anda pelajari tentang seseorang tanpa pernah berbicara dengan mereka adalah dengan mengamati bagaimana cara mereka berpakaian. Misalnya, mereka yang berpakaian santai seringkali adalah orang-orang yang santai, menghargai kenyamanan daripada gaya, dan tidak terlalu peduli untuk membuat orang lain terkesan. Sedangkan orang-orang yang suka memakai pakaian warna-warni dan pola-pola yang menyenangkan biasanya adalah tipe kreatif dan artistik yang ingin mengekspresikan diri mereka melalui selera mode mereka. Motif bunga dan gaun bisa menyampaikan feminitas dan keanggunan, sementara pakaian aktif atau pakaian sporty menunjukkan betapa tingginya kepercayaan diri mereka. Sedangkan pakaian yang formal bisa memancarkan sebuah hak istimewa, keunggulan, ataupun ketegasan. Yang keempat, selera musik mereka. Bagi banyak dari kita,
Selera musik adalah bagian integral dari identitas pribadi kita. Kita tertarik dengan genre dan artis tertentu yang berbicara kepada kita, sehingga ada tingkat emosional yang terjadi. Kita terhubung dengan musik di mana dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri. Melihat daftar putar pribadi seseorang dapat memberitahu kita tentang dunia batin mereka. Mereka yang kebanyakan mendengarkan jazz, soul, R&B, atau musik-musik indie cenderung sensitif, puitis, dan bergairah. Sedangkan orang-orang yang menyukai musik akustik atau folk biasanya bijaksana, tenang, dan hangat. Dan mereka yang menikmati musik pop, dance, seringkali orang-orang tersebut adalah orang-orang ceria, menyenangkan, ramah, dan riang. Yang kelima, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Penulis Amerika Dave Barry pernah berkata, seseorang yang baik padamu tapi kasar pada pelayan adalah bukan orang yang baik. Cara Anda memperlakukan orang-orang dengan status sosial lebih rendah daripada kita, atau orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk bisa ditawarkan kepada kita, adalah aspek yang terlihat jelas dari karakter kita. Ketika kita bersikap kasar dan tidak menghormati orang asing seperti barista atau pelayan, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut berpikir dangkal dan merasa harus selalu diistimewakan. Hal ini bisa menandakan bahwa mereka hanya memberikan keramahan kepada orang yang bisa memberikan mereka sesuatu. Hal pertama yang ada dalam buku aturan manajemen yang tidak tertulis, di mana ini dikenal dengan aturan pelayan, adalah sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk mengukur seberapa peduli, perhatian, dan empatinya seseorang. Yang keenam, ketika Anda melakukan kontak mata. Kontak mata yang tepat adalah cara yang baik bagi seseorang untuk menandakan bahwa mereka memperhatikan Anda dan bahwa mereka tertarik dengan apa yang Anda katakan. Tetapi mereka juga sering memutuskan kontak mata, mungkin merasa gugup, tidak nyaman, atau terganggu. Orang pemalu justru juga kesulitan menatap mata seseorang terlalu lama. Jika mereka menganggap orang lain itu menarik ke mata dia akan merasa akan diintimidasi. Pupil yang melebar menunjukkan keinginan. Berkedip cepat atau berlebihan menunjukkan keadaan rasa susah, kesulitan, kesedihan, ataupun merasa dalam bahaya. Mata menyipit menunjukkan bahwa orang lain itu tidak nyaman dengan Anda atau mungkin curiga dengan Anda. Dan nomor 7 adalah teori keranjang belanja. Akhirnya, kita memiliki teori keranjang belanja atau troli belanja supermarket. Seperti namanya, teori keranjang belanja menempatkan posisi bahwa kita memilih untuk mengembalikan keranjang belanja setelah kita selesai menggunakannya atau kita membiarkannya saja. Dan hal ini adalah sebuah ujian akhir untuk menunjukkan kapasitas kita dalam mengatur diri kita. Mengembalikan keranjang belanja itu mudah dan nyaman. Tapi tidak semua orang mau melakukan itu. Padahal itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Namun karena merasa tidak ada konsekuensi yang mengerikan menunggu kita jika kita melakukan hal tersebut, akhirnya kita merasa tidak ada untungnya mengembalikan keranjang belanja kita. Maka satu-satunya alasan seseorang ketika dia melakukan hal tersebut adalah karena mereka tahu hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mengembalikan troli belanja dilakukan mereka bukan karena merasa tidak sopan, tapi merasa demi kebaikan dan kesopanan bersama. Dan ini berasal dari pikiran dan perasaan yang merupakan karakter sejati mereka. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara menilai sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik terhadap mereka. Psikologi kecil ini bisa berguna bagi mereka yang sedang mencari jodoh, berteman, merekrut pekerjaan, dan juga dapat membantu Anda sendiri memberikan kesan pertama yang lebih baik. Jadi, apakah Anda belajar sesuatu tentang video ini? Mungkin Anda bisa beritahu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.